Prime, podcast for curious mind. Selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Ada nafas segar sekali nih di dunia tech Indonesia. Akhir tahun lalu, 2 startup Indonesia lulus dari program Google for Startups AI Academy setelah melewati pelatihan intensif selama 3 bulan. Nah, salah satunya adalah Paperless Hospital, startup yang bergerak di bidang implementasi AI untuk rumah sakit. Kita kan sering banget ya dengerin curhatnya nakes gitu ya. Misalnya, aduh burnout nih, banyak PR administrasi. Atau kalau dari POV-nya pasien, layanan rumah sakitnya lambat ya. Terus adminnya ruwet banget nih alur administrasinya. Nah, ternyata Paperless Hospital mau kasih solusi untuk masalah-masalah itu pakai AI. Tapi pertanyaannya adalah sejauh apa AI bisa membantu kebutuhan itu, bagaimana cara Paperless Hospital menjaga etika dan juga privasi data pasien. Yuk kita ngobrol bareng CEO Paperless Hospital, Mas Tri Wahyudi. Langsung aja kita ngobrol di Uang Bicara. Selamat datang Mas Tri Wahyudi. Halo. Halo teman-teman KBR. Thank you for having me to come here. Makasih banyak atas undangannya Mbak. Makasih udah nyempetin ngobrol. Mas, saya mulai dari benar-benar apa layanan yang ditawarkan oleh startup Paperless Hospital. Kalau dari namanya kita udah mengerti sih gitu. Berarti tanpa paper atau tanpa hard copy sama sekali gitu ya. Tapi sebenarnya yang lebih detailnya tuh service apa sih yang diberikan kepada nakes, kepada rumah sakit dari startup Mas sendiri? Ya, terima kasih. Paperless Hospital sebuah perusahaan berbasis AI, Artificial Intelligence, di mana kita mengembangkan satu konsep AI yang disebut dengan Medical Scribe. Jadi kita mengubah obrolan dokter sama pasien, perawat dan pasien, dari voice ke teks, kemudian AI ini akan menganalisis dengan menggunakan large language model atau disebut dengan LLM untuk mengisi data rekam medis elektronik secara otomatis. Jadi Mbak, berdasarkan pengalaman kami di lapangan, saya sudah 7 tahun berada di industri hospital ini dan di industri healthcare ini. Kebanyakan sekarang para dokter dan perawat kita kelelahan karena membludanya pasien BPJS. Kebayang ya, satu pasien itu harus menyediakan 4-7 form yang harus mereka input supaya itu bisa diklaim ke BPJS, dan itu membuat mereka kelelahan. Dan juga somehow di lapangan seringkali ketika terjadi obrolan antara dokter sama pasien, dokternya kelihatan sangat sibuk. Sesekali lihat pasien, sesekali ngetik, sesekali lihat pasien, sesekali ngetik. Dan itu terjadi berulang-ulang sehingga pasien sering sekali merasa tidak dihargai. Jadi AI ini memang fokus ke depan, kita ingin membantu agar fokus pelayanan di rumah sakit adalah kepada pasien, bukan sibuk dengan urusan administrasi. Menarik sekali. Saya terwakili itu tadi karena kalau lagi konsul sama dokternya sambil ngetik gitu ya. Tapi kalau saya lihat track record Mas Tri, ini kan mendirikan Paperless Hospital 2022, tapi sebelumnya ada rekam jejak bikin aplikasi pembelajaran juga nih untuk umat Muslim Life. Tolong koreksi kalau salah ya, nih contekan saya. Kenapa bertransisi gitu ya dari yang tadinya develop app, kemudian memutuskan untuk develop Paperless Hospital, dan apa yang memantik Mas Tri ini mau langsung nyemplung ke sektor kesehatan? Silakan. Ya, oke Mbak, pertanyaannya ini menarik. Memang background kita sebelumnya, saya di tahun 2021 bikin startup namanya Muslim Life. Pada saat itu terjadi pandemi dan orang Indonesia shifting belajar dari offline ke online. Fiturnya lebih banyak edukasi, belajar bahasa Arab, karena background saya dulu pondok pesantren, belajar ngaji, tapi juga ada pembelajaran coding di dalamnya. Nah, di tengah perjalanan itu kita di-download lebih dari 1 juta users aplikasi kita kemudian mendapatkan investment juga dari PT Telkom melalui Indigo Ventures, Accelerator. Kemudian di tahun 2022 pertengahan, pasca pandemi selesai, seluruh startup edukasi mengalami penurunan. Termasuk kami juga. Jadi karena saya adalah seorang pengusaha yang harus berbasis data, saya memahami realita. Di tahun 2022 itu menariknya Mbak, ada kejadian di mana pada saat kami bekerja sama dengan salah satu direktur rumah sakit yang merupakan klien kami belajar pemrograman, beliau curhat, Mas Dewi sulit sekali nih mencari programmer di rumah sakit. Kemudian kebetulan kami ada alumni kelas coding yang kami supply ke rumah sakit tersebut, kami kerjasama.
Di situ kemudian beliau menawarkan bagaimana kita kontrak kerjasama menyuplai tenaga khusus untuk mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit. Di satu sisi karena kami pendapatan di edukasinya menurun, kemudian kami validasi di lapangan, ternyata industri healthcare sangat membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang mengerti tidak hanya coding, tapi juga bisnis proses rumah sakit. Dan pada saat itu kami sepakat dengan seluruh tim, kami melakukan pivot, kami pindah bisnis model dari edukasi kepada industri healthcare, yaitu kami menjadi penyuplai tenaga programmer. Dan setelah kami berjalan setahun, Pak, kami menemukan fakta ternyata bukan hanya masalah sistemnya yang penting kita bangun, tetapi kenyamanan dari para tenaga medis yang mengalami kelelahan, karena itu tadi satu pasien dokter harus menginput kira-kira 4-7 data, 7 form. Satu form itu kira-kira ada 10-15 data yang mesti diinput. Dan mereka semua kelelahan. Jadi karena pemerintah memandat semua rumah sakit harus menerapkan rekam medis elektronik, dampak negatifnya adalah para tenaga medis kelelahan dengan menginput data yang begitu banyak. Maka kemudian kita launching teknologi AI di tahun 2023. Jadi satu pembelajaran mahal buat kami dan tentu ini juga buat generasi muda, jangan pernah mengambil keputusan tanpa data. Dan kita mengelola sebuah usaha, tentu data adalah hal yang paling penting. Ketika kami melihat datanya pendapatan kami di edukasi menurun, kami segera pivot dan alhamdulillah Mbak bersyukur sekali kami dapat kesempatan belajar juga dari programnya Google. Dan saat ini bisnis proses kami di Paperless Hospital telah menghadapi profitabilitas. Jadi satu keputusan yang saya pikir sangat bijak pada masa itu, dan kita tahu di edukasi di startup yang lain banyak yang sudah tutup seperti The News dan beberapa startup lainnya yang merupakan satu sektor dengan kami. Wah, congrats dulu nih buat pencapaiannya gitu ya di saat ekonomi global deh, nggak usah ngomongin Indonesia, global tuh juga lagi menantang gitu ya. Nah, Yes, Mas, betul karena banget. kita ngomongin ini kan spesifik sekali ya, mau membantu nakes, utamanya di rumah sakit. Sudah ada berapa rekanan entah klinik atau rumah sakit yang Ya. menjadi partnernya Paperless Hospital? Ya, saat ini kita sudah melayani 15 rumah sakit, mulai dari Provinsi Aceh, kemudian Lampung, kemudian Riau, kemudian di Pulau Jawa Tengah, kemudian di Sulawesi Selatan, di Lombok, di Sumbawa, dan di Kabupaten Bone. Tersebar di berbagai macam pulau, sekitar 78 dokter yang sudah menggunakan AI kita, dan sekitar 700 perawat yang juga sudah menggunakan AI kita. Jadi sangat bersyukur kami mengalami pertumbuhan 100% dari tahun 2022, kami mulai ide ini, di 2023 awal kami launching Paperless Hospital. Saat itu kita baru mendapatkan 7 rekanan, kemudian 2024 kita blow ke 14 rumah sakit, dan di bulan ini kami dapat 1 klien baru, jadi kami saat ini melayani 15 rumah sakit, Mbak. Wow, seru-seru. Nah, karena tadi spektrumnya kan gede banget ya, artinya dari yang di Jawa yang sangat padat sampai ke pulau lain di Yes. luar Pulau Jawa. Dengan Yes. behavior dan tuntutan yang berbeda di setiap rumah sakit. Gimana Mas sendiri memberikan literasi soal AI untuk nakesnya gitu kan? Misalnya rumah sakitnya akhirnya memutuskan berpartner nih, itu baru satu hal gitu kan. Tapi kan kemudian ada onboardingnya, ada trainingnya, jangan sampai salah. Kemudian bisa jadi kalau tadi niatnya adalah direkam langsung di input, ternyata mungkin ada beberapa hal yang tidak akurat kayak gitu. Gimana tuh Mas prosesnya? Iya, makasih Mbak. Jadi amazingly sebenarnya ketika kami menerapkan AI kepada tenaga medis, mereka sangat excited. Mereka menyadari, oh ternyata ini adalah solusi dari masalah-masalah yang selama ini mereka rasakan. Jadi konteks real di lapangan ya Mbak, saya ceritakan, karena kami dulu menyuplai tenaga IT, jadi kami sebagai konsultan IT rumah sakit menyuplai tenaga-tenaga programmer on-site. Jadi karena mereka ada di rumah sakit, mereka jadi tahu semua hal di dalam ekosistem rumah sakit, mulai dari konflik-konfliknya, curhat-curhatnya, sampai gosip-gosipnya, mereka semua tahu. Sehingga we focus to create a real problem, we giving real solution. Jadi ini fakta lapangan, karena para dokter kita sudah sangat senior yang spesialis. Mereka tuh sangat capek Mbak kalau mengetik-ngetik itu. Sehingga tugas-tugas menginput data somehow mereka kasih kepada perawat. Tapi perawat juga komplain, wah ini kan bukan tugas kami, nambah kerjaan tapi nggak nambah gaji. Itu statement lapangan yang sering terjadi di lapangan. Jadi kita melihat, karena konflik yang sering terjadi ini, kemudian perasaan tidak nyaman yang terjadi ini harus bisa diselesaikan dengan AI. Di mana dokter fokus ngobrol sama pasien tanpa perlu mengetik, perawat juga ketika menginput data pasien fokus ngobrol dengan pasien tanpa perlu mengetik, AI yang mengerjakan semua urusan administrasinya. Jadi memang
AI ini setelah kami sosialisasikan luar biasa, sangat excited. Dan tentu tantangannya begini Mbak, ternyata setelah kami gunakan ini 1 tahun dan 300 lebih dokter yang sudah menggunakan, 700 perawat yang sudah menggunakan, mereka suka dengan teknologi ini tapi belum nyaman. Karena 70% dari mereka ternyata ngobrol pakai bahasa daerah. Sedangkan AI kami baru bisa membackup teknologi ini dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kami masih punya PR, Indonesia very diverse. Itulah kenapa saya juga punya strategi, kenapa tadi kok ada yang di Aceh, ada yang di NTB, ada yang di Sumbawa, bahkan kami juga mentargetkan Kalimantan. Karena kita pengen dapat data yang lebih valid mewakili seluruh ekosistem kesehatan di Indonesia. Jadi Aceh dan Sumbawa ternyata gaya operasional layanan kesehatan berbeda-beda. Jadi dengan data yang diverse itu kami berharap, kami sekarang mengumpulkan sekitar 2 juta data, kami akan training lagi untuk next round funding kami. Mudah-mudahan kami punya dataset data kesehatan dan ekosistem nasional yang lebih valid karena mewakili semua pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi itu memang strategi sih Mbak, strategi dari kami. Kami membuka layanan di banyak pulau, tujuannya supaya datanya lebih beragam, jadi bisa mengcapture real kondisi Indonesia. Dan nanti kalau kita expand ke luar negeri, mudah-mudahan ini juga relevan karena sudah mewakili begitu banyak jenis model-model kesehatan. Dan amazingly di lapangan mereka sangat excited, bahkan mereka sampai saat ini masih memberikan masukan, tolong Mas Dewe buatkan yang bisa mengerti bahasa daerah. So sekarang PR kami ke depan adalah membangun korpus atau bank data. Jadi AI kami menerjemahkan dulu percakapan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, baru kemudian di training masuk ke dalam dataset large language model, baru mengisi data rekam medis elektronik. Jadi real problem, real solution itu memang membuat mereka sangat excited sih Mbak. Itu tadi CEO Paperless Hospital Mas Tri Wahyudi yang udah ngejelasin cara kerja Paperless Hospital. Masih banyak hal yang mau saya tanyain, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Episode ini kita lagi ngobrolin soal implementasi AI di rumah sakit. Wah, ini seru. Kita lanjut ngobrolnya sama CEO Paperless Hospital, Mas Tri Wahyudi. Ketika kita berkenaan dengan medical records, itu kan sifatnya sangat rahasia ya Mas ya. Gimana nih cara Paperless Hospital memanage data ini dan memastikan keamanannya? Ini pertanyaan yang sangat penting. Dan by the way kami sangat mengucapkan terima kasih kepada program Google for Startup Accelerator. Dan kami merupakan bagian dari 2 startup dari Indonesia yang dari mungkin ratusan yang mendaftar ya, kami dapat kesempatan. Dan hanya 23 startup dari Asia Pasifik yang dapat kesempatan belajar full selama 1 bulan lebih dan selama 1 minggu di Singapura. Terima kasih Google. Dan yang sangat menarik Mbak, mengenai privacy concern itu dari 7 kali pertemuan kami dilatih oleh Google, pertemuan private oleh Google, 3 kalinya mereka ngomong tentang privacy. Itu artinya Google sendiri sangat menekankan bagaimana AI ini harus bertanggung jawab. Data pasien harus dibuat dalam bentuk anonymous. Kemudian harus ada concern dari pasien bahwa ini akan direkam. Jadi dari sisi pemanfaatan AI, dokter juga harus bertanya kepada pasien apakah dia nyaman jika obrolan ini direkam, namun demikian audionya tidak disimpan, hanya dalam bentuk teks untuk memvalidasi obrolannya. Jadi audio tidak di-record, nama-nama yang disebutkan dibuat dalam bentuk anonymous,
sehingga privasi dari pasien tersebut tetap terjaga. Jadi memang salah satu hikmah yang kami dapat dan pembelajaran yang sangat mendalam yang kami dapat dari program Google Accelerator APIC ini adalah AI tidak hanya bicara tentang data, teknologi, tapi juga tentang privacy. Gimana dunia kesehatan menjadi lebih modern, tapi juga privasi dari pasien harus tetap dijaga. Jadi komitmen itu menjadi sesuatu yang kami pegang hingga saat ini, dan ini merupakan satu hal yang sangat menarik karena Google sendiri, at least 40% dari pertemuan selalu ngomong itu. Gunakan AI secara bertanggung jawab dan jaga privasi dari pasien. Itu poin yang sangat kuat yang kami rasakan, Mbak. Nah, ini pas banget, tadi kan udah diceritain selamat menjadi yang terpilih dari yang ratusan mendaftar, kemudian hanya 20 plus gitu kan, merasakan langsung program Google for Startups AI Academy. Apa sih yang Mas dapatkan bersama teman-teman di program tersebut? Hal yang baru lagi gitu ya? Pertama, akurasi. Jadi kami mendapatkan kesempatan untuk mengeksplor teknologi terbaru dari Google. Namanya ekosistem Vertex AI. Salah satu modelnya adalah Gemini yang sering kita gunakan sehari-hari yang merupakan produk utama dari Google. Jadi itu meningkatkan akurasi dari AI kami, Mbak. Dari mulai hanya sekitar 92% yang kami training, dengan menambah lagi Vertex AI dari Google, meningkat menjadi 96% tingkat akurasi dari AI yang kami kembangkan. Dan ini kami syukuri sudah melewati standar internasional, karena internasional meminta minimal 95%. Dan kami saat ini cukup percaya diri karena tingkat akurasi kami ada di 96%, meningkat sekitar 4% gara-gara backup dari teknologinya Google. Itu satu kesyukuran yang kami rasakan. Teknologi kami cukup percaya diri. Saat ini lagi kita coba untuk dikembangkan di Malaysia, di Pakistan, dan di India, karena 3 negara ini punya penduduk yang cukup besar dan rumah sakit yang juga beragam dan cukup menantang untuk menjadi pasar baru kami. Dan kemudian selain kita bisa mendapatkan eksplorasi teknologi Google, kita juga mendapatkan satu kesempatan untuk dipublikasikan, dan ini juga bagian dari program Google ya. Terima kasih banyak teman-teman di Google for Startup Accelerator. Kami juga dipromosikan, bisa kolaborasi dengan teman-teman di KBR. Dan juga satu hal yang paling penting adalah sekali lagi Google sangat ingin startup ini fokus kepada yang namanya privacy. Karena AI ke depan jika dikembangkan untuk sesuatu yang tidak bertanggung jawab sangat berbahaya. Ada deepfake video, ada deepfake audio, bisa kita bayangkan betapa banyak kejahatan yang bisa terjadi ketika AI tidak dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan untuk kemanusiaan. Karena kami bergerak di bidang kesehatan, Google menaruh satu concern khusus kepada kami. Tadi saya sampaikan dari 7 kali pertemuan, 3 kali itu ngomongin privacy, paperless, focus on privacy and privacy. Jadi ya saya pikir hal-hal seperti itu yang kami dapatkan, tidak hanya masalah technical engineering, networking, media, juga benefit dari concern masalah privacy. Jadi sangat-sangat excited dan luar biasa. Thanks Google. Makasih juga udah boleh kenalan sama teman-teman startups gitu kan. Nah, kalau boleh berencana nih 3-5 tahun ke depan, apa nih berikutnya untuk Paperless Hospital? Ya, pertama kita pengen jadi the biggest AI player di bidang healthcare di Indonesia dalam 2 tahun ke depan, Mbak. Jadi target kami mau growth ke 150 rumah sakit se-Indonesia. Jadi kita pengen mengcapture per provinsi, target kita adalah 3-5. Jika kita tidak mendapatkan funding dari berbagai macam venture capital, tapi ketika kita mendapatkan funding dari venture capital, kita mentarget 10 rumah sakit per provinsi menjadi klien kita. Dan target kita adalah kita pengen jadi the biggest AI player, khususnya di bidang medical scribe dan berbagai macam AI medik lainnya di Indonesia. Dan kemudian di tahun ketiga, setelah di tahun 2027 atau 2028, di tahun ketiga kami akan go Asia Pasifik. Karena memang pemanfaatan AI ini sangat universal, bisa dikembangkan di berbagai macam rumah sakit, tapi tentunya tantangannya juga berbeda. Kami solving dulu 2 tahun ini menjadi the biggest player di Indonesia. Karena itu tadi Mbak, kami saat ini lagi mentraining 10 bahasa untuk menyelesaikan permintaan dari klien-klien kami, di mana para dokter spesialis yang memang rata-rata umurnya sudah di atas 50 tahun, dan mereka merasa, Mas Tewe, kami lebih nyaman ngobrol pakai bahasa daerah. Sehingga itu sesuatu yang menurut saya menjadi hal yang penting dan akan kami kejar. Kalau itu sudah solving, kita akan go Asia Pasifik.
Wow, can't wait. Seru banget nih ya kan. Sekarang langsung tembak deh kalau dari teman-teman Uang Bicara nih saat ini. Wah, ini adalah solusi nih buat tempat kerja saya kebetulan di klinik atau di rumah sakit. Berapa sih package service dari Mas Tewe nih, dari Mas Tri bersama Paperless Hospital? Silakan. Teknologi kami sebenarnya kami desain supaya as cheap as possible. Saat ini hanya Rp2.000 per pasien. Only Rp2.000 per pasien. Jadi hanya dengan Rp2.000 per pasien, seorang dokter bisa melayani pasien lebih baik, lebih nyaman. Semua obrolannya di-record dalam bentuk teknologi audio dan teks yang terenkripsi. Kemudian juga akan mengisi dataset otomatis dari pasien. Jadi kita start dari Rp2.000 per pasien, Mbak. Dan package-nya untuk beberapa level rumah sakit bisa menggunakan paket bulanan, start hanya dari 10 juta per bulan. I see. Oke. Tapi kemudian kalau di breakdown sampai sudah dihitung ya, per kepala atau per pasien itu sebenarnya cost-nya hanya Rp2.000 gitu untuk mengisi tadi 4 sampai 7 form tadi ya kalau dilakukan manual. Data rekam medis elektronik, betul banget. Jadi sekarang salah satu yang concern Mbak di rumah sakit adalah hari ini banyak rumah sakit yang mengalami pending claim BPJS. Jadi di Indonesia Mbak, modelnya itu gini, kan pasien itu dilayani dulu, baru kemudian rumah sakit menyiapkan berkas-berkas sesuai dengan syarat dan ketentuan dari BPJS, baru diserahkan kepada BPJS, diverifikasi oleh verifikator BPJS, baru kemudian dicairkan. Problemnya adalah karena banyak data menggunakan sistem manual dan sistemnya tidak menggunakan AI, banyak data yang miss di lapangan. Sehingga ketika disampaikan kepada BPJS, verifikator mengatakan ini syaratnya kurang. Sehingga kemudian menjadi pending klaimnya, tidak dibayarkan di bulan itu. Bahkan kadang-kadang tidak dibayarkan sampai seterusnya, gagal bayar. Nah ini yang menyebabkan banyak rumah sakit Indonesia mengalami kerugian. Makanya selain kami fokus kepada AI Medical Scribe, kami juga meluncing di bulan ini AI untuk mengecek kelengkapan dokumen. Supaya apa? Sebelum dikasih ke BPJS, AI-nya memberikan ini Mbak, memberikan alarm. Hey, tim Kesmik, tim klaim, ini si A ini dengan kode ICD, ini kekurangan berkas ini. Tolong dilengkapi dulu sebelum diserahkan kepada BPJS. Jadi itulah fungsi AI. Dia sebagai alarm sistem, dia sebagai tukang catat, istilahnya kalau dalam bahasa kita sehari-hari ya. Dia sebagai tukang catat, dia sebagai alarm sistem. Dan kami ingin meyakinkan juga pada tenaga medis, AI tidak menggantikan tenaga medis. AI nggak bisa gantiin dokter, AI nggak bisa gantiin perawat. AI hanya bisa menjadi teman rekan kerja mereka, supaya goalnya begini, mereka fokus pada pelayanan pasien. Fokus kepada ngobrol dengan pasien, jangan sibuk dengan urusan administrasi. Jadi goalnya kita adalah dengan AI ini kesehatan kita menjadi lebih modern dan lebih fokus kepada pasien, bukan urusan administrasi. Baru aja kita ngobrol bareng CEO Paperless Hospital, Mas Tri Wahyudi. Mudah-mudahan episode ini bisa menginspirasi kamu dan kita lebih paham soal AI. Nah, kalau teman Uang Bicara punya kritik, punya saran, atau kepikiran topik nih yang ngerasa, belum pernah dibahas nih, tapi masih dalam koridor keuangan dan literasi finansial, boleh banget nih kirim emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit, dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan tiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now!